Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tema kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah filsafat. Ya, mengapa ada filsafat? Bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui indera manusia itu disebut pengetahuan indera, ya, atau disebut dengan pengetahuan biasa. Ini. Kemudian, pengetahuan yang diperoleh berdasarkan metode dan sistem tertentu bersifat universal, disebut pengetahuan ilmiah. Jadi, pengetahuan itu ada beberapa tingkatan. Nih, ada pengetahuan biasa, yaitu diperoleh hanya dengan menggunakan indera manusia, panca indera, gitu ya. Tapi ada pengetahuan yang diperoleh berdasarkan metode dan sistem tertentu. Jadi ada metode yang diakui secara logika ilmiah, juga sistematis begitu, dan pengetahuan itu bersifat universal, jadi kebenarannya itu diakui secara universal. Nah, inilah yang disebut dengan pengetahuan ilmiah. Nah, ada pengetahuan yang diperoleh melalui perenungan yang dalam, ya, kontemplasi. Dari mulai pertanyaan, kenapa ya, mengapa ya, dan seterusnya. Selalu begitu bertanya dan mencari jawabannya. Ya, seperti snowball begitu ya. Nah, yang hakikatnya itu berdasarkan metode dan sistem tertentu juga. Dan dengan menggunakan indera manusia. Nah, inilah yang disebut pengetahuan filsafat. Jadi, boleh dikatakan pengetahuan filsafat itu merupakan pengetahuan yang lahir dari perenungan yang dalam. Setelah merenungkan yang dalam, ini juga dilakukan berdasarkan metode dan sistem tertentu. Ini dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan ini, ya, panca indera. Sehingga kemudian menghasilkan yang namanya pengetahuan filsafat. Itu. Jadi pengetahuan filsafat ini, itu merupakan akumulatif dari cara-cara untuk mencari jawaban yang sedalam-dalamnya mengenai segala sesuatu termasuk mengenai keilmuan. Gitu ya. Tuh. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bahwa kehadiran filsafat itu sesungguhnya datang sebelum dan sesudah ilmu. Ya, jadi ada yang datang sebelum dan ada yang datang sesudah ilmu. Nah, filsafat yang datang sebelum ilmu itu yang seperti apa? Itu. Ya, filsafat yang datang sebelum ilmu itu, ya, filsafat itu hadir terlebih dahulu. Hadir terlebih dahulu
yang sumbernya ya, sumber pemahamannya, sumber pengetahuannya itu dari filsafat. Itu. Jadi filsafat lahir dulu, ya, kemudian baru ilmu. Nah, ilmu yang lahir kemudian ini mengambil sumber pemahaman dari filsafat. Itu. Nah, selanjutnya filsafat yang datang sesudah ilmu. Nah, ini ya, itu yang seperti apa? Filsafat datang sesudah ilmu dikala atau pada saat semua ilmu itu menghadapi sebuah pertanyaan-pertanyaan. Yang pertanyaan-pertanyaan itu, ya, walaupun sudah dicari jawabannya pada batas-batas ilmu yang sudah merupakan ilmu spesialis, tetap tidak bisa menjawabnya. Oleh karena itu, PR pertanyaan-pertanyaan tersebut ditampung oleh filsafat. Ya, nantinya dicarikan jawabannya dari pertanyaan semua ilmu tadi. Nah, oleh karena filsafat itu datang bisa sebelum dan juga sesudah, ya, yang titik gitu ya, startnya itu bicara kita dari ilmu. Jadi filsafat datang sebelum ilmu dan filsafat datang sesudah ilmu. Maka ya, yang nomor 3 ini, ahli filsafat itu idealnya dan harusnya dan memang gitu ya. Jadi faktanya para ahli filsafat atau filosof itu dia adalah seorang ilmuwan. Ya. Dia ahli. Einstein ini ahli di dalam bidang ilmu tertentu. Hegel, Immanuel Kant ada teorinya. Descartes, Auguste Comte, Aristoteles. Ini adalah ilmu-ilmu yang ya, banyak dikenal oleh dunia. Ini dilahirkan oleh para filosof ini. Yaitu Aristoteles dengan teorinya. Kemudian René Descartes juga dengan teorinya. Termasuk juga Auguste Comte, Hegel, Pascal, Immanuel Kant, ya, Leibniz, Einstein. Nah, semua ini, ya, mereka ini bukan hanya sebagai ahli filsafat atau filsuf, tetapi juga sekaligus sebagai ilmuwan. Nah, oleh karena sekaligus sebagai ilmuwan, maka memiliki peran dan mampu tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang melewati batas-batas spesialisasi keilmuan. Itu, ya. Itu. Nah, sekarang ya, filsafat itu ya, merupakan tempat lahirnya pertanyaan-pertanyaan untuk dikumpulkan, diterangkan, dan diteruskan. Ya. Jadi filsafat itu ya, menjadi tempat ya, untuk bertanya. Itu kan. Nah, ini pertanyaan ini ya. Pertanyaan tersebut dikumpulkan, ya, kemudian diterangkan, ya, dan diteruskan. Ya. Untuk apa? Ya untuk dijawab, gitu kan? Nah, maka jika filsafat berhasil memberikan jawaban atas pertanyaan, bukan berarti pekerjaan filsafat menjadi selesai atau berhenti. Akan tetapi harus terus berjalan. Jadi ya, di dalam filsafat itu tidak akan berhenti. Ya, ada pertanyaan, dijawab, dijelaskan, diterangkan. Terus begitu sampai selesai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, filsafat sendiri ya ada beberapa pengertian ya. Ini sekedar pengertian bahasa. Anda harus tahu ya.
Kalau filosofinya apa toh? Ya, kita sering mengatakan gitu. Maka itu adalah dalam bahasa Inggris. Dasar filosofinya apa? Kok sampai diambil keputusan seperti itu? Ya. Jadi maksudnya adalah dasar pemikiran yang mendasar apa? Ya. Yang tadi ya terus bertanya, ya, dikumpulkan, diterangkan, diteruskan, ya, dijawab seperti itu. Nah, kalau bahasa Perancis dan Belanda itu disebut filosofi, ya, filosofi. Bahasa Indonesia filsafat. Gitu. Bahasa Latin itu disebut filosofia. Ya, ini siapa yang namanya Sophia ya, filosofia. Gitu. Dalam bahasa Arab disebut falsafah. Ya, kita ini mengenal dalam bahasa Indonesia itu falsafah. Falsafah negara adalah Pancasila. Ya, itu artinya bahwa Pancasila dipahami sebagai nilai-nilai filsafat, ya, nilai-nilai kebenaran yang mendasar. Ya. Kalau bicara tentang Philos dan Sophia, ya, itu bahasa Yunani ya, Latin itu kan Yunani. Philos itu artinya apa? Cinta. Ya. Ini dalam artian yang luas. Ya, cinta. Sophia itu apa artinya? Kebijaksanaan. Ya, Sophia. Kalau orang bernama Cinta, ya, bernama Cinta dan bijaksana, ya, maka dia bisa diberi nama Philos and Sophia, begitu kira-kira. Ya. Nah, ini ada yang namanya pendapat, ya, ini dari Magnus Susino, bahwa walaupun filsafat itu ya kan, menjadi tempat bertanya-nya atas pertanyaan-pertanyaan dari ilmu, ya, tetapi ya, jawaban filsafat itu tidak akan pernah abadi. Ya, tidak selamanya itu. Mengapa demikian? Karena filsafat itu memang tidak pernah selesai. Gitu. Filsafat itu tidak pernah selesai. Gitu. Dan tidak pernah sampai pada akhir sebuah masalah. Ya. Jadi terus berjalan. Itulah filsafat. Jawabannya tidak abadi. Artinya apa? Berkembang terus. Gitu ya. Nah, sampai kapankah berakhirnya sebuah ini jawaban dari filsafat? Jawabnya adalah selama kehidupan manusia masih ada. Ya. Jadi selama dunia ini masih berputar, selama matahari masih terbit, ya, selama bulan masih bersinar, maka yang namanya filsafat itu terus ada. Jawaban filsafat atas pertanyaan-pertanyaan keilmuan, pertanyaan-pertanyaan mendasar ya, yang terkait dengan masalah-masalah, ya, fenomena-fenomena, perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan akan terus dijawab oleh filsafat. Seperti itu. Nah, yang perlu Anda pahami bahwa filsafat tidak menyelidiki salah satu segi kenyataan kehidupan saja, melainkan menyangkut berbagai aspek kehidupan di alam semesta. Jadi objek dari filsafat itu bukan hanya satu fenomena kehidupan, ya, melainkan seluruh aspek, ya, seluruh aspek. Kalau demikian, bahwa filsafat itu sangat luas, ya, sangat dalam. Ya. Semua kehidupan akan dijawab ya, oleh yang namanya filsafat. Semua kehidupan. Itu.
Nah, sifat dasar dari filsafat adalah ia tidak akan pernah berhenti dalam progresnya, ya, untuk memberi jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari berbagai ilmu. Sampai kapan? Sampai manusia itu tidak ada. Ya. Selama manusia itu masih ada, maka yang namanya filsafat itu akan tetap ada. Filsafat itu akan tetap ada. Itu hal-hal yang bisa saya sampaikan tentang sejarah filsafat, kemudian tentang lahirnya filsafat, lahir sebelum datang ilmu dan sesudah datang ilmu. Ya. Nah, kemudian filsafat menurut Harry Hamersma, ya, itu seperti apa? Ya, kemudian makna harfiahnya apa? Ini dan nah, ini menurut Magnus Susino itu. Sementara sampai di sini dulu. Nanti berikutnya saya lanjutkan dengan perkembangan filsafat itu seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.